Kenapa KW masih laku di Indonesia? Dan kenapa masih ada aja yang beli? Apakah karena minim informasi atau memang cuman ngejar gengsi? Ribuan pasang sepatu merek asal Amerika Serikat ini terlihat sangat mirip dengan aslinya. Namun jika dicek nomor seri produksinya tak tercantum di situs resmi. Penggerebekan dilakukan atas laporan dari pihak pemegang lisensi Nike. Dan akhirnya 4 toko di salah satu pusat perbelanjaan digerebek polisi. Anjay, irama iya. Gue dan tim Cipolis udah melakukan banyak riset terkait penjualan sepatu KW, entah itu di offline ataupun di online. Kalian bisa tonton video-video DS sebelumnya atau join membership kita biar kalian bisa tonton video eksklusif yang lebih eksplisit dan lebih keras. Anjay, sekeras apa tuh bang? Sekeras kepalanya Prab. Tapi sebagai warga yang baik, yang pengen perindustrian lokal ini semakin berkembang, gue nggak mau kalau perkembangan yang cukup pesat ini diganggu sama pihak yang cuman cari untung tapi sebenarnya merusak. Yuk, kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita ngomongin hal yang jauh, kita harus back to basic dulu nih. Kita harus mengerti apa sebenarnya arti kata dari original, orisinil, atau authentic yang sering digembor-gemborkan para seller, entah itu yang benar atau yang nggak benar sekalipun. Secara harfiah kita pasti tahu lah kalau original itu artinya asli gitu. Terus gue coba searching dong di KBBI, apa arti sebenarnya dari original, orisinil, atau authentic. Di KBBI bilang kalau dua kata itu artinya asli, tulen, sah, dan dapat dipercaya. Sampai sini kita harus paham ya, artinya barang yang dijual itu harus asli, tulen, penjualnya harus sah, dan dapat dipercaya. Gue sempet ngubek-ngubek Google soal masalah ini, apakah harus ada surat resmi dan semacam legalitas kalau kita mau menjual sepatu atau barang dari brand global. Dan ternyata ada syarat untuk dapat lisensi resmi sebagai distributor atau reseller dari brand ternama. Gue ambil contoh Nike deh. Di sana tertulis jelas, persyaratannya itu harus punya izin usaha yang valid yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Setelah valid, barulah si seller atau retailer ini harus mengajukan aplikasi ke pihak Nike. Nah, kalau aplikasi udah diterima sama Nike, barulah mereka ini bisa menjual barang Nike sesuai dengan kuota yang diberikan. Dan di sini perlu ditekankan banget, pihak Nike akan menimbang-nimbang soal kuota dan artikel apa yang bakal mereka kasih. Jadi nggak semuanya bisa dapat sepatu yang baru rilis atau sepatu limited edition. Sekelas ODD di Indonesia aja, nggak semua rilisan tertentu mereka punya. Tapi pertanyaan gua, kok ada seller online yang tokonya aja nggak jelas siapa yang ngejual, kok ngejual Travis Scott dengan size lengkap, stoknya banyak lagi? Kan aneh. Maksud gua minimal kalau mau jadi seller itu harus punya legalitas usaha oleh negara, punya lisensi resmi dari brand, atau kalau lo adalah reseller, lo punya bukti pembelian dari toko retail atau official store sebelumnya. Gitu sih maksud gua, simple aja gitu. Kalau salah satunya nggak terpenuhi, ya harus dicurigai. Pertanyaan gue sederhana buat para seller ini. Kalian dapat barangnya dari mana sih? Kalaupun iya dari retail atau official store, kok kalian bisa jual dengan harga yang nggak masuk akal? Kalaupun kalian berdalih ini barang defect atau display atau apapun itu, kok size-nya bisa lengkap? Kok stoknya ada banyak? Lo campur atau gimana nih? Kayak jual es campur aja lo. Gue masih bisa memaklumi dan berpikir positif kalau mereka ini cuman jual sedikit atau size-nya nggak lengkap atau stoknya nggak banyak dan harganya juga nggak jauh beda lah sama harga retailnya. Tapi kalau kayak gini kan gue jadi curiga gitu. Barang yang mereka jual ini sebenarnya barang kayak gimana? Di awal gue udah tekankan kalau original, orisinil, atau autentik itu harus asli, sah, dan dapat dipercaya. Kalau lo sebagai penjual aja nggak diakui sama negara karena nggak punya izin usaha, gimana gue mau percaya? Apalagi kalau ada seller yang bilang atau nulis di deskripsi, barang gue asli dari pabrik langsung, tangan pertama. Tapi sepatu yang lo jual harganya itu 500.000, size lengkap, dan stoknya banyak. Terus pakai segala ngejelasin soal BNWB yang aslinya barang polongan pabrik. Hey, emang lo bisa buktiin barang lo itu asli, sah, dan dapat dipercaya?
Gue bakal jelasin soal BNWB, BNIB, dan lain-lain yang sebenarnya cuma bahasa politik dari seller-seller nakal di konten membership Lapak Shoe Polish. Jadi lo bisa subscribe dulu dan langsung tonton aja di sana. Tapi di sini gue mau menekankan kalau istilah-istilah itu nggak bisa jadi patokan. Lo sebagai pembeli nggak boleh kegocek sama istilah begituan. Kalau sekiranya barangnya mencurigakan, harganya nggak masuk akal, dan tokonya juga nggak jelas, ya udah langsung skip aja. Mending cari toko lain yang udah jelas punya lisensi resmi, kayak Sport Station, Kick Avenue, Top Score, NCR, atau Starting Line yang sering jadi langganan kita. Gua udah kasih fakta seterang ini, masa sih masih ada yang ngeyel? Gila lu! Kalau kalian masih bingung konsep dari original, orisinil, dan autentik ini kayak gimana, gue kasih analogi. Contoh kayak gini, lo punya sebuah produk yang udah lo develop dan R&D-in dari nol sampai selesai. Anggap aja dompet dari bahan kulit cicak. Dan lo udah daftarin hak cipta, hak paten, dan lain-lainnya ke pemerintah secara legal. Lo jual tuh barang secara online ataupun offline. Dan boom, meledak di pasaran. Semisal nih, misalkan ada yang ngejual barang yang serupa plek ketiplek sama apa yang udah lo buat, yang udah lo R&D-in dari nol, apakah lo bakal bilang barang yang mereka jual itu original? Atau misalkan nih kasusnya, ada karyawan pabrik lo yang jual dompet kulit cicak yang sama persis kayak yang lo punya tanpa sepengetahuan lo. Apakah barangnya bisa dibilang original? Harusnya enggak kan? Karena dijual tanpa sepengetahuan pemilik brand. Walaupun barangnya dari pabrik yang sama, kualitasnya sama, pokoknya semuanya sama persis, tapi karena nggak ada persetujuan untuk menjual barang itu dari si pemiliknya, ya artinya barang itu ilegal atau palsu. Bener nggak? Ini konten bakal panjang banget, jadi nggak mungkin dibahas di video ini doang. Dan gue belum ngebahas soal made in Vietnam yang sering dikira KW, impor sepatu ilegal, live streaming KW terang-terangan, atau buatan Indonesia yang ditempel label made in Vietnam. Lebih ngeri itu, bro. Tapi kalau kita ngomongin ini sebenarnya ngeri sih. Maksudnya kalau kita mau sadar betul soal betapa merugikannya fenomena ini, gue pengen banget gitu ngobrolin hal ini tuh sama orang-orang yang lebih capable. Entah itu dari pihak pemerintahnya, organisasi terkait, atau orang-orang yang bergerak di bidang ini. Jadi tolong bantu gue buat share video ini ke orang-orang itu atau minimal tag orangnya, organisasinya, atau pihak pemerintahnya. Oke? Terima kasih buat warga Shoe Polish yang sudah membantu kita. Jadi kesimpulan dari konten ini, gue udah ngejelasin soal apa arti sebenarnya dari original, orisinil, atau autentik yang harusnya warga semua udah paham. Gue juga udah sedikit bahas soal ciri-ciri toko atau reseller yang menjual barang ori. Dan gue juga udah kasih analogi soal sebenarnya apa sih arti original ini, biar kalian lebih ngerti sedikit. Gue harap warga semua yang nonton video ini bisa mengerti apa yang gue jelasin tadi. Sorry banget kalau masih banyak wawewonya soal penjelasan ini, karena jujur li, ini fenomena yang rumit banget dan ujungnya bukan cuma satu, tapi bercabang-cabang, bro. Gue yang bukan siapa-siapa ini cuman bisa menyuarakan dan sedikitnya mengedukasi kalian yang nonton video ini. Karena balik lagi, kita Shoe Polish sangat ingin memajukan industri lokal baik di dalam negeri ataupun sampai ke kancah internasional. Dan kita punya tanggung jawab untuk menjaga ritme perkembangan itu biar nggak diganggu sama hal-hal bodoh yang udah mendarah daging di negeri ini. Salah satunya sepatu KW. Big thanks buat kalian semua yang udah nonton. Gue pamit undur diri. Adios. Habis ini pasti banyak nih yang komen, ah lo so tau bang, gue dapet barang bla 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 bla, tapi ori kok. Iya deh bang, silakan aja gitu. Udah capek gue emang ngeladeninnya. Kes.